Oke, di luar sana, kalian mungkin udah banyak nonton berita dan informasi soal resesi. Dari info Pak Presiden Jokowi yang bilang dunia akan gelap beberapa tahun ke depan. Terus juga ada beberapa video yang ngasih tahu apa itu resesi, dampak dari resesi, sampai persiapan yang harus kalian lakuin. Ya, emang itu kenyataan ya, dan udah terjadi di dunia. Tapi di video ini, saya mau memberikan perspektif yang berbeda, supaya kalian ini bisa punya gambaran dan lebih optimis daripada sekedar ketakutan yang bikin kalian tuh jadi susah tidur, sampai stres dan buang-buang energi gitu. Oke, mari kita mulai. Kalau kalian sadar, waktu COVID-19 ada di Indonesia, ada momen dimana omset bisnis itu pada runtuh kan. Para pengusaha travel di Bali, omsetnya jatuh gara-gara ya nggak ada tamu yang datang karena pariwisata ditutup. Otomatis terjadi PHK karena pengusaha bingung juga ya mau gaji karyawan pakai apa gitu. Dan bisnis kuliner juga sama. Boro-boro mikirin makan di tempat, keluar rumah aja pada takut karena banyak yang kena COVID. Dan akhirnya omset jatuh serta PHK di mana-mana. Tapi sadar nggak? Setiap ada bisnis yang jatuh, ada juga loh bisnis yang makin hidup, dan karena prinsipnya ya sama seperti yin yang ya. Yin yang itu kan jika ada hitam maka ada putih, jika ada putih maka ada hitam. Kayak gambar gini nih. Jadi semua berputar mengikuti kebutuhan saat itu. Tinggal orang bisa nggak nyiapin produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sesimpel kayak tukang gorengan dan minuman keliling. Kalau kalian lihat ya, di setiap ada momen rame, sadar gak sih? Mereka tuh selalu ada dan muncul di mana-mana. Mulai tawuran, tembak-tembakan, kecelakaan, pasti ada tukang gorengan atau minuman yang selalu stay di situ gitu. Dan mereka itu termasuk pedagang yang siap menerima peluang dan ada di saat kebutuhan ada. Nah, contoh lain, waktu COVID itu ada beberapa bisnis yang boom. Misal pengusaha tabung oksigen. Mereka menyuplai tabung oksigen karena pasien yang kritis membutuhkan itu. Ya, juga pengusaha masker dan hand sanitizer. Dari tukang bahan, penjahit masker, reseller masker, sampai pengusaha besarnya dapat cuan semua. Hand sanitizer juga sama nih, dari mulai supplier botol plastik, percetakan stiker buat ditempel di botol gitu ya. Terus ada alkohol, bibit aroma supaya wangi ya. Reseller sampai pemilik mereknya kena cuan semua. Kayak aplikasi belajar mengajar, meeting, jasa desain, konsultan, itu juga tetap cuan loh. Jadi intinya tuh ya, di saat segenting apapun sebenarnya ada aja peluang yang ada. Tugas kita tuh sebagai pengusaha ya, karena kan pengusaha tuh orang yang berusaha adalah mengusahakan apa yang orang lagi butuhin. Toh, nasib kita tuh sama miliaran orang di belahan dunia manapun sebenarnya sama. Lagi dunia juga nggak hancur-hancur amat gitu. Jadi jangan jadiin alasan untuk nggak maju dan pesimis karena merasa semua orang udah ngomongin soal resesi ini. Oke, sekarang saya mau share 4 peluang yang bisa bikin kita cuan waktu nanti terjadi resesi dan kalian bisa praktekin. Yang pertama adalah menjadi seorang spesialis. Jadi buat kamu yang selama ini adalah seorang spesialis, selamat ya, karena kamu nggak akan terdampak yang namanya resesi. So, apa itu spesialis? Spesialis adalah seseorang yang punya kemampuan lebih di satu bidang melebihi orang lain. Jadi misal nih, kamu sangat rajin pergi ke gym ya, terus mempelajari semua ilmu tentang olahraga, makan kamu sehat, badan juga jadi. Kamu punya waktu luang 4 jam sehari nih. Nah, kamu bisa mengisi waktu kurang kamu dengan mencari klien dan mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang personal trainer. Misalnya satu kali ngajar nih, kamu dapetin 200.000 nih. Dan klien kamu nih setelah dimotivasi jadi rajin ke gym. Tadinya mungkin 1 minggu 1 kali. Karena dimotivasi sekarang 1 minggu jadi 3 kali. Berarti selama 1 minggu, kamu mendapatkan income sekitar 600.000 dan sebulan itu sekitar 2,4 juta. Anggap aja kamu tekunin dan punya 10 klien, artinya kamu udah dapat 20 juta rupiah per bulannya. Nah, nggak hanya profesi sebagai personal trainer, misalkan sebagai konsultan keuangan, bisnis, pajak, saham, kesehatan, desain, atau mungkin sistem bisnis dan atau mungkin spesifik ke marketing ya. Semua bisa ditekunin. Cara taunya adalah coba lihat di sekeliling kamu, ada nggak sih orang yang membuka jasa tersebut? Kalau ada berarti pasarnya ada. Tapi metode ini hanya bisa digunakan kalau kamu punya kemampuan di bidang tertentu. Nah, di beberapa bidang nggak harus punya sertifikasi. Jadi asalkan kamu berhasil aja mengajarkan kepada 5-7 orang dan mereka ngerasain manfaatnya, kamu bisa jadi seorang spesialis. Lagi pula kamu nggak mesti jadi seorang yang paling ahli di sini, karena di sekolah aja ada guru SD, SMP, SMA, dosen, doktor, profesor, semua punya marketnya masing-masing dengan ilmu yang mereka share. Nah, kamu bisa jadi seorang spesialis untuk pemula, ibarat kayak guru SD gitu lah. Nah, misal kamu ingin mengajarkan orang untuk diet ya, gak mesti jadi orang paling jago kok untuk diet. Asal kamu bisa berhasil nurunin berat badan dengan metode yang kamu praktekkan, terus cara yang sehat, turunnya perlahan tapi pasti, dan cara jelasinnya enak ya. Orang bisa tetap memilih kamu daripada orang-orang yang mungkin udah puluhan tahun di industri yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah tentang kebutuhan pokok. Gak bisa dipungkiri, selama resesi, ya manusia ini tetap makan, tetap butuh baju, tetap butuh tempat tinggal.
Jadi profesi seperti jual beli sembako, jual makanan lewat layanan online, kebutuhan sekolah, hingga sewa menyewa kos atau apartemen untuk tinggal ini masih dibutuhkan. Jadi kamu bisa jadi makelar atau reseller dari menjual produk kebutuhan pokok. Seperti di nomor 4, nanti saya bakal share tentang cara menjadi makelar produk kebutuhan rumah tangga lewat online tanpa perlu punya produk dan bisa dapat komisi. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kamu bisa tahu. Tapi pada intinya gini, kebutuhan pokok pasti akan tetap dibutuhin. Karena ingat ya, orang kaya di Indonesia itu banyak. Jangan selalu mikir susah. Kan teori ekonomi kan selama ratusan tahun udah bicara bahwa di saat ada resesi, yang kaya makin kaya. Kalau kita mau ikutin kaya, ya ayo kita cari rezeki dengan cara yang halal dan benar. Ke target market orang yang menuju kaya dan kaya beneran. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kesehatan. Tahu nggak sih, kebutuhan akan obat di apotek, susu anak, minuman kesehatan, ya mungkin obat batuk, obat pilek, demam, masuk angin, sampai produk-produk herbal tuh masih dibutuhkan. Sekarang misalnya ada orang yang kena diabetes udah mau sekarat ya, kan mau nggak mau kan dia harus beli produk. Ada orang sakit kepala ya pasti tetap butuh, karena kesehatan itu berhubungan dengan resiko kematian. Kalau nggak diobati ya orangnya bakal lewat gitu. Nah kalau si spesialis, dia bisa aja jual informasi seperti dokter. Nah kalau kamu pedagang, sama kamu juga bisa jadi makelar. Nanti saya jelasin di detail poin keempat habis ini. Tapi dari poin sederhana ini, coba deh kamu pikirin peluang apa yang bisa kamu garap dari kesehatan. Saya yakin penonton saya ini kan gak cuma orang yang dengan modal minim, tapi juga ada orang yang punya uang, lagi pengen buka bisnis tapi bingung bisnis apa. Nah itu tugas kamu buat pikirin ya, supaya nggak kebiasaan disuapin terus, tapi intinya adalah kesehatan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya, ini yang ditunggu-tunggu nih, namanya adalah affiliate marketing. Jadi affiliate marketing adalah sebuah bisnis yang sangat cocok dilakukan jika kamu ini mau mencari bisnis yang resikonya kecil. Nah, ciri-ciri orang yang cocok berbisnis affiliate adalah yang pertama, pengen belajar bisnis dengan modal minim. Terus yang kedua adalah nggak apa-apa komisinya nggak sebesar punya bisnis sendiri, tapi dia punya quantity dan punya uang cash. Yang ketiga adalah lebih suka jualin barang orang daripada pusing bikin produk sendiri, karena biaya bikin merek sendiri itu mahal ya, dan tentu kalau bikin produk tuh nggak mesti semua bisa laku ya. Mungkin dari 10 riset mendalam bisa cuma 2-5 ya yang bisa laku gitu. Atau mungkin kamu juga nggak pengen karyawan banyak ya, jadi pengennya karyawannya dikit tapi bisnisnya bisa jalan. Nah ini cocok banget kalau kamu mau jalanin affiliate marketing. Terus ada tambahan, affiliate marketing itu kan cash keras ya, artinya dia nggak stok barang sama sekali, dia fokus jualin produk orang lain. Jadi ketika barangnya laku ya udah bagus, dapat uang cash, dibayarkan komisinya. Tapi ketika nggak laku ya nggak apa-apa gitu, naring tulus. Kalau bisnis kan memang harus punya barang yang stoknya banyak gitu, jadi dia harus ngatur antara misalkan 10 barang, ada 8 barang yang laku, 2 barang enggak gitu ya, 2-nya jadi dead stock, uangnya numpuk di barang gitu kan. Itu harus dibikin laku gitu. Nah, jika poin 4 tadi ya ada pada diri kamu, maka bisnis affiliate ini sangat cocok ya. Jadi affiliate itu sebenarnya mirip-mirip lah seperti dropship tapi lebih canggih. Tadi seperti yang saya jelasin, kalau dropship atau maklar kan kita nawarin barang terus orang transfer ya atau beli, lalu kita kirim ke orang tersebut pakai nama toko online kita, dan kita juga udah naikin harga kan. Nah kalau affiliate itu, ya bayangin deh, kalian lagi berjalan-jalan bersama tour guide ke toko oleh-oleh. Terus tour guide kita nih ajak ke toko oleh-oleh. Ya, terus kan kita beli barang di toko oleh-oleh tersebut. Nah setiap barang yang kita beli, otomatis si tour guide tuh bakal dapat komisi dari pemilik toko oleh-oleh. Ya misal aja lah 10%. Anggap aja ini tour guide nih nganter ibu-ibu. 50%-nya atau 50 orang dari 100 ibu-ibu tadi beli barang senilai 300.000. Artinya si pemilik toko mendapatkan penjualan 15 juta. Nah, tour guide ini kan dapat 10%, ya berarti dapat 1,5 juta rupiah gitu, hanya dari mengantar ibu-ibu tersebut. Nah itu baru satu tour nih. Kalau aja satu bulan nih dia bawa 4 tour, berarti kan dia udah mendapatkan 6 juta rupiah. Belum lagi kalau ke tempat wisata, tempat makan, hotel, tiket pesawat. Gak nyadar kan kita gitu. Toh konsumen juga nggak merasa dirugikan, karena harga yang dijual pemilik toko atau tempat wisata itu sama dengan harga toko gitu, alias nggak dinaikin sama sekali. Nah affiliate itu seperti itu. Nah di video sebelumnya sebenarnya saya udah sempat share ya tentang 2 contoh toko affiliate sukses di Indonesia yang berhasil mendapatkan penghasilan miliaran rupiah dengan komisi ratusan juta. Ya, tapi nggak apa-apa, saya spill lagi ya. Namanya adalah Reni Antonius dan Natasha Surya. Jadi ini 2 orang udah pernah cetak rekor penghasilan 1 miliar dalam beberapa jam jadi seorang affiliate. Anggap aja komisi mereka 10%, berarti ketika mendapatkan 1 miliar, mereka mendapatkan 100 juta masuk ke kantong mereka, cash. Nah, nggak cuma mereka doang, orang biasa dengan followers kecil juga ada yang bisa dapat komisi 5-10 juta per bulan dari affiliate. Bayangin, produk nggak usah ngestok. Kalau nggak laku tinggal cari-cari aja ada produk apa lagi. Kalau lagi tren, ya misalkan tentang ada sabun kolagen untuk bikin putih,
kita tinggal ikut jualin aja dan bisa follow the trend gitu. Terus kalau tren produk tersebut turun, ya kita tinggal cari produk lain. Jadi kalian bisa jualin banyak produk tanpa perlu pusing mikirin produk. Terus supplier juga pada open buat affiliate karena kalian yang milih, dan kadang-kadang juga ada supplier yang rela ngasih free sampel ke kita para affiliate gitu secara free. Kita nggak perlu nambah ongkos kirim, nggak perlu nambah barang untuk kita review dan nanti kita jual. Nah, cuma pembahasan affiliate ini udah terlalu panjang kalau saya jelasin sekarang karena nanti kalian bisa bosan juga. Tapi kalau kalian memang nanti mau saya bikin video soal affiliate, coba tulis di kolom komentar. Kalau rame, coba saya pikirin untuk buat di video berikutnya nih tentang affiliate. Oke, segini aja yang mau saya share. Intinya peluang itu masih terbuka lebar, dan kalau kamu mau belajar soal TikTok terus juga tertarik menjadi seorang affiliate marketer, kamu bisa ikutin kelas saya dan komunitas TikTok marketer di kttindonesia.com ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Terus di kelas ini ada ratusan video yang ngejelasin gimana caranya manfaatin TikTok menjadi bisnis uang, dari mulai bikin konten, naikin followers, sampai cara dapat duitnya. Dan karena TikTok itu sosial media, otomatis TikTok itu selalu punya fitur yang berubah-ubah, sehingga saya sama para mentor nih harus terus update hal-hal baru di TikTok ya. Nah, kelasnya murah, jadi kalian bisa langsung cek di kttindonesia.com atau linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, itu aja yang bisa saya jelasin. Terima kasih dan sampai jumpa.